Halo Pak Wilson, Halo, apa kabar nih? baik, baik, baik. Ya, bagaimana Pak Luki? Ya beginilah sebagaimana biasanya. Ngomong-ngomong kan di sana ini kan pagi nih ya. Pak Wilson sudah ngopi belum nih? Oh, belum nih, pagi-pagi saya belum makan, belum nggak berani Oh ngopi gitu dulu. ya, iya iya iya. Nggak apa-apa Pak Tapi it's Wilson. okay, It's ya. okay. Apa namanya? Well, memang ada waktu-waktu tertentu untuk kita bisa ngopi, dan waktu yang lain mungkin nggak bisa ya begitu misalnya belum makan lalu segala macam. Dan nggak semua orang juga mungkin suka minum kopi atau bisa minum kopi begitu ya. Tapi no problem, yang jelas kita semua harus belajar untuk menyukai ngopi yang satu ini yaitu ngobrol seputar teologi bareng-bareng begitu ya. Nah, sekali lagi Yes, thanks Pak Wilson betul. sudah bersedia untuk ngopi bareng sama saya hari ini ya. Nah, Thank you. sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita doa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu bagi kami. Terima kasih di tengah-tengah situasi kehidupan kami yang tidak mudah oleh karena pandemi. Tuhan terus membukakan berbagai macam kesempatan bagi kami untuk semakin hari semakin mengenal Engkau. Dan hari ini ya Tuhan, kami ingin membahas sebuah topik yang penting bagi kami, khususnya kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami yang sedang ngobrol, ataupun siapapun yang sedang menyaksikan, mendengarkan obrolan ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, eh Pak Wilson, kali ini kan kita akan ngobrolin sebuah topik yang penting ya, atau lebih tepatnya satu figur yang sangat penting di dalam sejarah dunia ini, sejarah kehidupan manusia, yaitu tentang satu tokoh yang bernama Yesus ya. Nah, bagi sebagian orang Yesus ini adalah figur panutan, tokoh panutan dalam banyak segi, banyak aspek begitu ya, moral, etika, kehidupan dan banyak lagi begitu ya. Tetapi bagi sebagian besar lainnya, yaitu khususnya orang-orang Kristen begitu ya, Yesus lebih dari sekedar tokoh biasa ya. Yesus itu adalah Tuhan pribadi yang disembah oleh orang-orang Kristen. Nah, maka saya kira obrolan kita hari ini adalah obrolan yang sangat penting ya Pak Wilson pada waktu kita ingin membicarakan Yesus, khususnya Yesus yang disembah oleh orang Kristen sebagai Tuhan. Ya, begitu ya Pak Wilson ya. Saya kira betul, tadi sudah Pak Luki sebutkan juga. Jadi, Yesus itu adalah seorang tokoh yang saya kira tidak ada yang meragukan lagi pengaruhnya begitu luar biasa. Ya, Hmm, ini bukan saja sejarah yang orang Kristen saja yang mengakui, tetapi dari yang non-Kristen seperti itu juga gitu ya. Tetapi kan pertanyaannya selalu kenapa dia bisa seperti itu ya? ya, Kenapa ya. pengikutnya itu bisa seradikal itu? Maksudnya bisa betul-betul sampai mau rela mati buat dia begitu. Hmm, hmm. Jadi memang bisa dibilang ada satu orang Kristen yang pernah berkata eh, agama-agama lain bisa berdiri tanpa Kristus, misalnya tanpa figur agamanya begitu ya pendirinya, tetapi Ya. kekristenan itu tidak bisa tanpa Kristus begitu loh. Hmm, hmm, Jadi hmm. katakanlah uh, Islam begitu ya, atau misalnya Buddhis atau Buddha ataupun Hindu ataupun yang lain itu kan punya pendiri agama-agamanya sendiri begitu. Ya, ya. Nah, Yesus Kristus itu tidak mungkin dilepaskan dari itu ya. Ya saya kira maksudnya mungkin agama-agama lain tentu saja pasti menganggap figur tokoh itu penting begitu. Hmm, Tetapi saya kira tidak seperti Yesus Kristus gitu. Jadi hmm, kalau misalnya saya mulai begitu ya, mengapa eh, Tuhan Yesus itu begitu penting ya, khususnya kenapa Yesus itu kita harus melihatnya sebagai Tuhan atas kehidupan kita begitu. ya. Jadi misalnya dicatat di Roma pasal yang ke-10 ayat 9 begitu. Itu ayat yang sering kita dengar begitu ya. Jikalau Hmm, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, ya Jesus as Lord ya. begitu, dan kita percaya dalam hati bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati, itu kita akan diselamatkan. Hmm, Jadi kita harus melihat bahwa pengakuan
Yesus yang adalah Allah itu atau Tuhan itu menyelamatkan kita ya. Nah, Hmm. tentu saja ini, jadi kalau kita biasanya membahas doktrin tentang Kristenan, khususnya Kristus gitu ya, tentang Kristus, Ya. itu biasa dibagi dua kan ya, tentang pribadi Yesus dan karyanya. Hmm. Hmm. Jadi ini Hmm. selalu terkoneksi begitu ya. Jadi identitas Yesus itu Ya. siapa, itu selalu terkait dengan apa yang dia kerjakan di dunia ini Hmm. begitu. Hmm. Jadi Hmm. tentu saja, jadi kalau kalau Yesus itu bukan Allah, ya banyak penulis yang sudah menjelaskan bahwa artinya keselamatan itu menjadi dipertanyakan lah, kira-kira Ya. begitu ya. Ya. Kita Ya. hari ini mungkin tidak terlalu membahas kenapa persisnya keselamatan itu eh, kita sulit percaya lah begitu ya, Hmm. itu Hmm. Hmm. bisa terjadi dalam hidup Hmm. kita atau tidak Hmm. begitu. Hmm. Tetapi eh, yang pertama pastinya ini. Lalu yang kedua ya, saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah ini yang membedakan kekristenan dari agama-agama lain, Hmm. 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 begitu. Jadi ada seorang tokoh eh, yang liberal atau sekarang mungkin lebih sering disebut progresif begitu ya. Ini Ya. seorang tokoh di bidang filsafat agama, namanya John Hick. Dia Hmm. terkenal sekali Hmm. begitu ya, Hmm. sangat diakui, ini Ya. orang pintar luar biasa. Jadi dia ini dulunya Kristen ya, dulu Kristen, bahkan dia sempat menyebutkan dia itu Kristen yang Injili begitu ya, yang pergi penginjilan, ikut pelayanan kampus dan sebagainya lah begitu. Hmm. Hmm. Nah, tapi satu kali dia menjadi seorang yang kemudian dia meragukan Alkitab, dia meragukan Tuhan Yesus itu sebagai Ya. Tuhan dan sebagainya. Ya. Tetapi dia pernah bilang begini, kalau memang benar Yesus itu adalah Tuhan, itu benar-benar nggak ada yang pernah mengklaim seperti dia. Hmm. Dan Hmm. itu konsekuensinya besar sekali. Hmm. Artinya dialah kekristenan itulah agama yang mungkin bisa dipandang sebagai yang paling benar lah, kalau mau dikatakan begitu, dia bilang. Ya. 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 Jadi ini seseorang yang ragu-ragu, yang akhirnya makanya dia benar-benar mencoba membabat habis kekristenan itu karena itu. Ya. Karena Ya. bagi dia, wah ini luar biasa sekali begitu. Jadi dia Ya. tidak bisa menerima itu pada akhirnya. Ya, jadi Ya. 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 ketuhanan Yesus, keilahian Yesus begitu penting. Ya, 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 ya. Ya, dengan kata lain berarti maksudnya Hick itu berusaha yang tadi pakai istilah membabat begitu ya, karena dia nggak bisa terima begitu ya. Kok ada pendiri suatu keyakinan kepercayaan tertentu, ya kita sebut saja pendiri dari sebuah keyakinan iman yang disebut dengan Kristen ini, lalu kemudian mengaku bahwa dia itu adalah Tuhan dari Oh, iman kepercayaan itu sendiri yang bernama Kristen itu begitu ya. i- Nah, iya, betul. iya, 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 betul sekali nih. Pendiri yang lain tidak ada yang pernah sanggup untuk membuat klaim itu begitu ya. Dan maka saya Betul, kira ini kan betul. menjadi sesuatu yang perlu apa ya? Perlu kita sadari, khususnya kita yang adalah orang Kristen gitu ya. Kita perlu sadari bahwa disinilah letak keunikan iman Kristen dan kemudian Tuhan Yesus yang disembah oleh orang-orang Kristen ya, Pak Wilson ya. Betul. Jadi kalau saya boleh tajam lagi, jadi Hmm. tadi ayat Roma 10 ayat 9 itu ya, jadi dua pengakuan utama yang bisa dibilang inilah keunikan dari keselamatan, atau misalnya kita sering kenal dengan istilah Injil ya. Ya. Injil di dalam kekristenan itu ya sebenarnya fondasi utamanya itu ya dua itu tadi, Hmm. Yesus adalah Tuhan dan Yesus telah bangkit begitu ya. Hmm. Misalnya kalau kita ingat juga ini, walaupun kita tidak langsung membahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya, Ya. tetapi Ya. eh, kebangkitan Tuhan Yesus ini salah satu fondasi juga begitu ya. Hmm. Tapi itu mungkin bisa dibahas di waktu lain. Hmm. Hmm. Namun kedua hal ini itu jadi kekristenan itu kan bisa disebut, ini bahasa terminologi yang sering dipakai itu agama Abrahamik. Maksudnya Hmm. dipercaya itu memang sumbernya dari Abraham begitu ya. Ya Ya. walaupun ini mungkin ada yang tidak setuju, tetapi itu istilah umum. Maksudnya kekristenan ini sering disandingkan dengan Yudaisme atau agama Yahudi, lalu dengan Islam setelahnya. Jadi Hmm. kan kalau bisa dibilang tuh Yahudi dulu, lalu kemudian jadi ini PL ceritanya ya, perjanjian lama, lalu perjanjian baru ini uh, agama Kristen begitu, lalu kemudian Islam yang setelah itu. Ya. 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 Nah, jadi kedua agama yang sebelum dan sesudah ini menolak untuk mempercayai ayat itu tadi, Ya. bisa Ya. dikatakan. Jadi dua dua pilar yang membedakan
itulah ya, jadi salah satunya adalah ketuhanan Yesus Ya, gitu. ya, ya, Jadi ini ya. memang satu ajaran atau doktrin yang memang unik sekali begitu. Iya, iya, iya. Iya. Itu ya banyak, Hmm, kemudian banyak orang yang mencoba untuk atau sebenarnya nggak hanya mencoba untuk seperti John Hick tadi ya, hmm, karena dia hmm. sudah ngerti kekristenan, dia mungkin nggak tahu kenapa ya, tapi dia cukup anti begitu ya. Iya, Tapi iya, mungkin iya. ada orang-orang yang memang susah mengerti begitu, mungkin ketika baca Alkitab merasa, loh, Yesus ini kok sepertinya bukan Allah ya, kelihatannya lebih ke Iya, iya, manusianya iya. dan seperti, jadi mungkin banyak yang salah mengerti. Iya, 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 betul sekali Pak Wilson. Jadi betul ada kelompok orang yang mungkin menolak lalu kemudian berusaha untuk menyanggah apa yang disaksikan oleh Alkitab atau apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Tetapi seperti kata Pak Wilson juga tadi, ada orang-orang Kristen yang mungkin justru apa namanya bertanya-tanya gitu ya, wonder begitu ya, Ya, atas dasar maksudnya keinginan tahu begitu ya, khususnya terkait dengan doktrin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebab misalnya kalau kita membaca Injil gitu ya Pak Wilson ya, berkali-kali Yesus itu mengeluarkan sebuah istilah yang menarik tentang dirinya. Dia itu sering sekali menyebut dirinya itu sebagai anak manusia, begitu ya, atau kalau kita bahasa Inggris itu Son of Man begitu ya. Nah ini kan menarik begitu ya. Kan pada waktu kita membaca kita membaca Injil secara sederhana, ya kita kemudian lihat, oh ya Yesus saja kemudian menyebut dirinya sebagai anak manusia. Nah, bagaimana kita memahami apa namanya apa yang kita baca di kitab Injil ini, dan mungkin mungkin ada juga orang yang bertanya-tanya, termasuk orang Kristen begitu ya. Sebenarnya di mana sih Yesus itu pernah mengatakan bahwa aku ini adalah apa namanya pribadi yang perlu disembah, sembahlah aku begitu ya. Nah, ya. ini gimana menjelaskannya Pak Ustaz? Betul. Jadi ini yang tadi saya katakan begitu ya. Jadi memang ketika kita membaca Alkitab, ini pertama-tama saya ingin membahas dulu mengapa ya orang-orang kok akhirnya bisa melihat Yesus itu sebagai Tuhan begitu ya. Jadi kan kalau kita sebenarnya membaca eh, katakanlah misalnya keempat Injil ataupun surat-surat Paulus setelahnya begitu ya. Hmm. Eh, itu kan banyak ayat-ayatnya begitu ya. Ya. Kita itu menjelaskan ketuhanan Yesus itu pertama-tama tidak hanya dari satu atau dua ayat saja begitu. Jadi Hmm. kita melihat bahkan keseluruhan Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Sebenarnya ini juga Perjanjian Lama ini sangat penting karena ini sebenarnya menjadi dasar bahwa untuk kita menafsir Perjanjian Baru juga dan begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, jadi sebutan anak manusia ini salah satu sebenarnya hanya salah satu saja dari sebenarnya ini menunjukkan bahwa Yesus itu sadar ketika dia mengklaim anak manusia begitu ya, Hmm. itu sebenarnya dia sadar akan identitasnya. Hmm. Ya, jadi ini para sarjana PB ini sering melihatnya ini sebenarnya ini tuh bukannya maksudnya sebutan anak manusia ini bukan seperti oh aku anaknya manusia ya, bukan Oke, secara oke. literal seperti itu Mhm, mhm. ya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya penerjemahan Alkitab pun memberikan huruf besar ya, jadi Ya, Son of ya, Man dalam bahasa Inggris ya. ataupun anak manusia itu di PB khususnya ya, Hmm. itu di capitalize gitu ya, Hmm, hmm. dibesarkan anak Mhm, manusia. mhm. Jadi ini sebenarnya sudah uh, tafsirannya adalah ini tuh anak manusia yang spesial gitu. Kalau Ya. tidak mau dikatakan ya dia adalah Allah itu sendiri. Hmm. Nah, jadi sebenarnya uh, penjelasan yang singkatnya ya, jadi ada tentu saja ada yang lebih detail, Hmm. tapi yang paling singkatnya adalah jadi anak manusia ini. Jadi ketika Yesus menyebut diri anak manusia, dia itu sebenarnya sedang merujuk kepada satu figur yang ada di Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14 Hmm, begitu hmm, ya. hmm. Saya akan bacakan gitu supaya kita bisa lebih jelas begitu ya. Jadi di Daniel pasal yang ke-7 ini sebuah nubuatan Ya. ya, di pasal ke-7 ayat 13 sampai 14 dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Hmm. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya.
hmm, Ya, hmm, nah, kepadanya maksudnya kepada anak manusia itu, hmm, hmm, ya kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. hmm, Ya, hmm. jadi kalau kita lihat di sini, ini anak manusia ini seperti menghadap, ya dikatakan menghadap ke yang lanjut usianya itu, atau dalam bahasa Inggris itu the Ancient of Days itu. Hmm. Ini kemudian ketika Yesus mengatakan seperti itu, ini di mata orang Yahudi yang pertama ini sebuah figur yang kemungkinan besar ini ilahi, begitu. Oke, oke. Karena ini ya dari bahasanya saja digunakan, ya ini banyak ayat PL yang lain ini yang menjelaskan itu hanya Allah saja yang berada di posisi seperti itu, ya, dia ada di awan, Hmm, lalu diberikan kuasa seperti itu dan seterusnya. ya, ya. Jadi ketika Yesus ngomong seperti itu tuh, uh, ini merujuk kepada anak manusia yang itu, yang di Daniel itu. Hmm, Nah, hmm, salah satu buktinya begitu ya, kenapa kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu, ini ada di Markus pasal yang ke-14 ayat 62. hmm, Nah, hmm, jadi di sana Tuhan Yesus itu ada di hadapan imam besar, ya. Ketika Yesus ditanya oleh imam besar itu, apakah engkau adalah anak dari anak Allah, begitu ya? Kira-kira anak Allah atau anak yang diberkati itu. hmm, hmm, Kira-kira itu, ini terjemahan Indonesia mungkin agak sedikit berbeda. Tetapi ketika dia ditanya itu, dia menyebutkan ayat ini. hmm, 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 Ya, jadi dia menyebutkan, ya, akulah anak manusia itu. Ya, hmm, saya kira kita lebih baik kalau baca begitu ya persisnya. hmm, Jadi dia menjawab seperti ini nih di ayat 62. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. hmm. Nah, jadi ini sebenarnya Markus 14 ayat 62 ini gabungan dari Daniel 7:13-14, dan banyak penafsir bilang ini gabungan juga dari Mazmur 110 ayat 1, Hmm, hmm, ya. hmm. Ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah, disejajarkan, nah, ketika itu juga kalau Ya. saudara dan kita semua memperhatikan konteks setelahnya, wah, imam besar itu ngamuk semua, Hmm, hmm. bilang, lu siapa kamu, sampai mereka mengoyakkan pakaiannya, mantap begitu, karena Ya, ya, ya. ini siapa ini kamu berani-beraninya menyamakan diri dengan Allah. Iya, Nah, iya, itu. iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Saya apa namanya? Saya rasa kita tidak boleh melupakan konteks di sekitar istilah-istilah anak manusia ini muncul ya, Pak Wilson ya. Karena ketika Betul, ketika betul. kemudian mencoba untuk mengimajinasikan suasana pada waktu itu di mana imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan kemudian marah begitu ya. Maka sebenarnya ya pasti karena istilah anak manusia ini merujuk kepada sesuatu yang sangat spesifik, yang sangat spesial sekali, bukan seperti pemahaman kita bahwa ini anaknya manusia, begitu kan ya Pak ya? Hmm, Yes, hmm, yes, hmm, betul. Jadi ini sebenarnya salah satu contoh yang baik. Kita perlu tahu begini, kadang-kadang kita sebagai pembaca non-Yahudi begitu ya, hmm, hmm, kita ketika melihat istilah-istilah ini, kita nggak bisa mendeteksi, oh ini tuh sebenarnya ini adalah sebutan Yesus mengatakan bahwa dia Allah, hmm, begitu. Maka itu eh, akhirnya kan banyak di luar sana yang bilang, misalnya ya, kalau kita tahu pembicara terkenal bernama Zakir Naik, misalnya dia itu sering menantang orang Kristen, dia dia sepertinya dia juga tahu Alkitab, dia baca dan dia bisa kutip ayatnya. Oh, ini ayatnya dari mana-mana, bahkan kadang-kadang mungkin dia lebih hafal begitu. Ya, hafal Alkitab ya, itu ya, ya, bunyinya kayak apa, hmm, 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 ayatnya di mana. Tetapi jadi dia sering menantang tuh, mana coba kalau kamu bisa tunjukkan bahwa Yesus itu pernah mengakui diri Allah, ya, secara literal dan hmm, tidak ambigu begitu ya, hmm, kira-kira hmm, perkataannya. Jadi hmm, benar-benar perkataan secara literal bahwa akulah Allah dan sembahlah aku. hmm, Nah, jadi sebenarnya Zakir Naik ini hafal Alkitab, dia tahu kata-kata Alkitab, tapi dia tidak mengerti artinya hmm, seperti hmm, itu. hmm, hmm, Jadi ketika dia membaca teks-teks seperti yang tadi itu, dia tidak melihat bahwa, oh, ini salah satu pengakuan bahwa dirinya Allah, hmm, begitu. hmm, 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 hmm. Jadi misalnya salah satu contoh yang lain adalah Ya, seorang ini dulunya seorang Muslim begitu ya, namanya Nabil Qureshi, yang
sekarang sudah meninggal dunia ya, Mhm. sangat muda sekali meninggalnya. Mhm. Banyak yang bilang sama seperti Tuhan Yesus ya, meninggalnya di usia 33 Iya iya gitu iya ya, iya. kena cancer waktu itu. Tetapi dia juga pengalamannya seperti itu, dia mempertanyakan, "Ini di mana ini saya baca di Alkitab, bukti bahwa Yesus itu mengakui diri, tahu bahwa dirinya Allah." Mhm mhm Nah, ketika dia baca ayat itu, dia nggak bisa ngomong apa-apa, karena ketika mhm dia tahu artinya, mhm wah, terus dia lihat orang Yahudi ini reaksinya seperti itu, mhm wah dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi, mhm mhm. gitu. Dan ini, ayat-ayat seperti ini ya, jadi bukan hanya merujuk kepada anak manusia, itu sebenarnya cukup banyak. Ya. Jadi contoh yang lain misalnya ya, yang, eee, misalnya kalau kita membaca Injil Yohanes, wah ini ada beberapa kejadian seperti itu juga. Salah satunya, eee, Yohanes pasal 10 ayat 30 sekitar situ ya. Jadi Mhm Yesus tuh pernah mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu," misalnya. mhm mhm Wah, langsung orang Yahudi itu ngamuk. Kayak mhm begitu juga, mhm langsung Yesus tuh mau dilempari batu. mhm Nah mhm. ini jadi, karena kenapa? Karena Yesus itu menghujat Allah. Siapa yang mereka anggapnya Yesus menghujat Allah begitu. Iya 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 Nah, iya. padahal sebenarnya Yesus sedang mengatakan, "Ini loh aku, ini loh Allah." Mhm mhm mhm. Jadi Iya iya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita, membaca iya. Alkitab itu mungkin ada ayat-ayat yang kelihatannya seperti, Yesus ini ya mengaku apa ya, menjelaskan dirinya manusia padahal bukan. Iya 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 iya. Ya, maka di sini saya kira penting sekali untuk apa namanya, betul-betul apa namanya, membaca Alkitab begitu ya. Betul-betul membaca Alkitab secara Mhm, teliti, belajar Alkitab baik-baik dan jangan cepat-cepat kemudian mengambil kesimpulan hanya dari misalnya membaca satu 2 bagian begitu ya, lalu tidak membandingkan dengan bagian lain atau hanya mendengar orang lain mengutip ayat Alkitab dan kemudian membuat kesimpulan sendiri. Saya kira ini poin yang baik dan penting sekali Pak Wilson ya. Tadi dengan ilustrasi betul. membandingkan dengan Daniel mencoba untuk mengimajinasikan suasana pada waktu Yesus mengatakan akulah dia begitu ya. Wah Iya. ini saya kira sesuatu yang penting ya dan semoga bisa mendorong orang-orang Kristen untuk lebih serius membaca Alkitab, belajar Alkitab begitu ya. Ya betul, dan saya kira betul sekali, bukan hanya membaca Alkitab, saya kira makanya kita perlu sesi-sesi seperti ini nih, Hmm, ngopi seperti ini. Makanya saya salut untuk, Pak Luki nih sebagai ya maksudnya mungkin salah satu yang merencanakan juga, saya kira sedikit dari gereja yang, gereja-gereja yang di Indonesia bahkan di seluruh dunia begitu hmm, yang menyadari pentingnya sesi-sesi seperti ini yang ngopi bareng belajar teologi. Karena betul betul. Kadang-kadang kita membaca Alkitab nih kalau kita nggak tahu ya Mhm, konteksnya mhm. seperti apa, terus cara membacanya, kadang-kadang kita juga akhirnya ya itu, apalagi tidak ada yang membimbing sama sekali, begitu. Maka itu kita sebenarnya perlu mempelajari teologi, khususnya sejarah gereja ya, dan ini Mhm. abis ini kita akan melihat pentingnya juga di doktrin tentang khususnya tentang inkarnasi Kristus itu sendiri, begitu. Iya 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 iya, ya nah itulah itulah, Pak. Banyak orang berpikir, Pak Wilson ya, maksudnya ngobrol tentang teologi itu adalah ngobrolin sesuatu yang, rumit-rumit aja, ngobrolin hal-hal Ya, yang nun jauh di sana, yang abstrak begitu ya, yang seolah-olah tidak ada kena mengenanya dengan kehidupan kita. Padahal sebenarnya, ngobrolan-obrolan yang sesederhana tentang, Yesus adalah Tuhan, kenapa kita percaya, bahwa Yesus itu Tuhan begitu ya, yang berinkarnasi dalam dunia ini, itu kan sebenarnya obrolan-obrolan yang, teologis begitu kan ya, obrolan yang sebenarnya sehari-hari. betul, Kenapa saya betul jadi orang sekali. Kristen, Iya, kenapa kemudian saya baca Alkitab, sebenarnya itu kan semua obrolan yang teologis. Nah, ya semoga lah ya, semoga melalui obrolan-obrolan semacam ini ya, banyak orang yang terinspirasi untuk, belajar. Kan sekarang ini ya, banyak orang ya, di Indonesia nih khususnya, Pak, saya nggak tahu kalau di US mungkin sudah lebih duluan ya. Di Indonesia ini kan banyak orang yang belajar untuk menikmati kopi begitu ya. Nah semoga apa namanya kedepannya akan lebih banyak lagi orang-orang yang belajar untuk menikmati ngobrol-ngobrol seputar teologi begitu ya.